wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini kita sudah kedatangan dua narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Agus Solekan ini selaku Kepala Subdirektorat Pendidikan Agama Islam pada Subdit SMP dan SMPLB, serta Bapak Wiono SPD MPD selaku Kepala SMP 2 Rembang. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Siang. Alhamdulillah. Pemirsa, di SMP 2 Rembang baru saja dan telah dilaksanakan lomba TBTQ, tuntas baca tulis Al-Quran dan MAPSI, mata pelajaran dan seni Islam tingkat Kabupaten Rembang, yang diikuti oleh kurang lebih 610. Oke, luar biasa. Pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya dengan para narasumber kita yang sudah hadir dan meluangkan waktu pada hari ini. Terima kasih Bapak sebelumnya atas waktu. Terima kasih, Pak. Kami, Bapak Agus, ya. Kami akan bertanya nih Pak. Ini kan ada lomba TBTQ ya, dan lomba MAPSI. Sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya hanya lomba MAPSI ya Pak ya, tapi tahun ini ada lomba TBTQ. Sebenarnya apa tujuannya Pak ditambah dengan poin TBTQ ini Pak? Baik, terima kasih Mbak. Ya. Jadi di Rembang ini tahun ini diadakan lomba TBTQ, yang itu kemudian bagian dari MAPSI. Jadi TBTQ sebenarnya adalah bagian dari MAPSI. Jadi MAPSI, yaitu mata lomba di pendidikan agama Islam. Ada berbagai macam lomba. Kemarin ada kaligrafi, ada tahfidz, ada seni budaya dan sebagainya. Jadi program MTQ Musabaqah Tilawah itu bagian dari lomba mata pelajaran agama dan seni. Di tempat lain ada yang memang hanya lomba MTQ saja. Ya. Jadi tahun ini kami punya 10 titik yang kami dukung untuk mengadakan lomba MTQ, dan setiap MGMP Kabupaten Kota ini kami berikan keluasan menerima negara. Dan Rembang ini luar biasa. Di dalam kemasan MAPSI ini juga ada TBTQ, tuntas baca tulis Al-Quran. Jadi sebenarnya tuntas baca Al-Quran itu sejalan kurikulumnya di SMP. Kita mendorong agar anak-anak itu tuntas terkait dengan baca dan tulis Al-Quran. Di dalam kurikulum SMP kelas 7, 8, 9 sudah jelas. Kelas 7 itu targetnya ini, kelas 8 targetnya ini, kelas 9. Nah, lomba ini untuk menyemangati anak-anak, menyemangati guru-guru, menyemangati kepala sekolah agar cinta kepada pelajarannya. Pelajaran pendidikan agama Islam, cinta kepada agamanya, agar apa yang dibaca itu kemudian menjadi pesan-pesan dan cinta kepada bangsanya. Karena dalam pesan-pesan agama itu ada begitu banyak isyarat, begitu banyak ajaran untuk cinta kepada agamanya, kepada negara, kepada bangsa dan semuanya. Nah, dilombakan ini sebenarnya media untuk menyemangati gitu. Ya. Lantas output yang jelas, secara jelas ya dengan adanya lomba TBTQ dan MAPSI ini, output atau outcome yang jelas dalam rangka meningkatkan kualitas siswa dalam hal dengan karakter Pak. Apa Pak? Jadi lomba ini berdasarkan pada pengalaman pembelajarannya. Jadi di dalam kelas 7 itu ada target dia bisa membaca apa. Kelas 8 punya target bisa apa, kelas 9. Ini kemudian dikemas. Bagaimana anak itu di dalam lomba ini dia bisa membaca dengan baik, bisa melakukan dengan baik, juga bisa memahami arti di dalam bacaan itu. Nah, bacaan-bacaan itu akan dipahami dengan baik kalau dia paham artinya. Karena itu dengan dilombakan ini menyemangati anak-anak. Kalaupun belum paham artinya karena bahasa Arab itu tidak mudah, semangat dengan melakukan itu sudah menginspirasi anak-anak. Oh, ternyata Al-Quran itu indah. Suara itu indah. Pesannya dalam Al-Quran itu menyemangati mereka. Nah, dari situ kemudian outputnya, anak-anak kemudian merasa bahwa pelajaran agama itu menarik. Al-Quran itu menarik. Pesan-pesan Al-Quran itu mencerahkan.
Karena itu kita harapkan di dalam MTQ ini agar para guru memilih dan memilah surat-surat bacaan yang menarik dia, mendorong dia untuk belajar lebih baik, mendorong dia untuk kemudian bagaimana silaturahmi dengan sesama kawannya, apakah dia muslim atau dengan non-muslim dengan baik. Nah, pesan-pesan itu, kan itu saya yakin di sekolah ini, di Rembang ini, hajatan ini tidak hanya disokong oleh kawan-kawan muslim, tapi guru-guru lain juga ikut, silahkan ya. Silahkan juga, kami dengan senang hati, sama juga pada lomba di kawan-kawan lain juga sama, kita bersama-sama, karena sekolah ini kan lembaga edukasi untuk pengembangan anak-anak ke depan. Nah, jadi karakter yang kita bangun dari lomba ini adalah mereka bisa mendengarkan pesan-pesan baik dengan jernih, mereka bisa menerima pesan-pesan dengan baik itu dari manapun. Sehingga anak-anak kita tadi lihat semangatnya luar biasa, dengan kepala sekolah luar biasa dengan Pak Bupati, karena nilai-nilai yang dalam pesankan itu bisa diterima oleh semuanya. Itu. Lantas seberapa efektif Pak pembelajaran PAI ya yang sudah mempunyai target seperti yang Bapak sebutkan tadi terhadap penurunan degradasi moral yang saat ini masih ada ya, seperti kekerasan seksual atau pelecehan seksual atau penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya, yang saat ini bahkan tingkat SMP pun sudah mengalaminya seperti itu. Baik, jadi MTQ yang kita lakukan sekarang ini kan levelnya SMP. SMP itu adalah, kalau dalam pendekatan psikologi, anak yang sedang bertumbuh dan kembang. Dia baru melampaui dari SD sifat dasar, kemudian di SMP itu menengah, dan kemudian SMA yang sudah dewasa, semi dewasa. Nah, di SMP ini itu musim pancaroba. Pancaroba. Peralihan. Semangatnya luar biasa, peralihan, tapi peralihannya masih di dasar, Pak. Betul. Semangatnya tinggi, tenaganya kuat, tapi sebetulnya kematangannya itu belum. Matang. Nah, sekarang ini usia anak SMP didukung dengan perkembangan teknologi dan komunikasi informasi yang luar biasa, yang kami tidak menghadapi. Nah, itu dia ya. Perbedaannya mungkin. Jadi, karena itu tantangan anak-anak SMP sekarang itu tidak kami hadapi pada generasi yang sudah tidak muda. Betul. Karena itu bagaimana kemudian pendidikan agama dan pendidikan di sekolah ini bisa memberi bekal yang cukup, menjadikan fondasi agama ini sebagai, bisa jadi dia mendorong seperti gas kalau mobil, tapi dia juga bisa mengerem. Karena dalam pesan-pesan Al-Quran sudah jelas mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, pesan yang boleh, yang tidak inilah yang perlu disampaikan oleh guru-guru. Ini kurikulum ini, kamu harus sabar. Apa ini maksud sabar? Kamu harus rajin belajar. Di dalam agama itu pesan tidak boleh orang itu miskin, tidak boleh malas, bagaimana kerja keras. Pak Kepala saya kira tidak mudah mengatakan anak itu begitu saja lulus. Pak Kepala mesti minta kamu rajin belajar, datang tidak boleh bermalas-malas. Seperti pesan Pak Bupati itu, Pak Bupati ingin generasi Rembang ini generasi yang fighting spiritnya tinggi. Harus punya fighting spirit, karena apa? Tantangannya lebih daripada dulu. Sekarang handphone itu Pak Kepala tidak bisa melarang, tapi bagaimana handphone itu diorganisir, dimanage sehingga menjadi bahan yang bermanfaat. Karena pada dasarnya perangkat ini dihadirkan untuk bermanfaat, bukan untuk yang madorot, tapi karena tidak dikelola dengan baik, karena kemudian salah fungsi, dia menjadi sama juga kenakalan. Kenakalan anak itu akan terjadi kapanpun dalam masa perkembangan pertumbuhan. Nah, bagaimana guru kita orang tua dan seterusnya bisa membimbing adik-adik ini dengan zamannya, menjadi sesuai dengan zamannya, lebih dialogis. Sekarang tidak bisa lagi kekerasan. Saya mengalami pendidikan keras, Pak. Bukan kekerasan, keras. Sekarang tidak bisa. Eranya beda. Tetapi prinsip disiplin harus. Prinsip disiplin. Ya, jadi sebetulnya kekerasan itu sebetulnya itu aktualisasi dari mendisiplinkan. Tetapi yang diberikan adalah prinsipnya, bukan caranya. Prinsip itu anak disiplin keras, dia harus datang tepat jam 7 harus hadir.
seragam, harus pakai seragam, waktu upacara harus disiplin. Tapi caranya tidak harus kalau terlambat ditempeleng atau dan sebagainya. Mungkin caranya. Kenapa? Karena kita ini kan mengakomodasi pola pendidikan antara Jepang, Timur Tengah, dan Barat. Jepang, Timur Tengah, Barat. Ya, Jepang itu belajar itu wajib. Ya. Tidak ada joyful learning di Jepang. Di Islam, belajar itu wajib. Hukumnya wajib, dan itu ada nilai agama. Di Amerika, belajar itu joyful. Sesuatu yang sosial, yang dia boleh memilih, boleh tidak. Mau di sekolah atau di belajar. Nah, di Jepang itu wajib. Nah, itu ada wajib belajar. Bagaimana kemudian betapa kakunya model Jepang. Kita dulu mengikuti itu. Nah, belakangan setelah ada banyak aliran pendidikan, kita punya banyak pilihan. Nah, sekarang itu Pak Kepala dan guru-guru punya banyak pilihan mau menggunakan pendekatan mana. Sesuai dengan kurikulum merdeka ya. Iya. Kurikulum merdeka ini kan sebetulnya bisa dibilang mengambil ruh dari dunia pesantren, dunia madrasah, dunia pendidikan kita sebelum teori-teori baru ini muncul. Karena pada dasarnya setiap orang itu pembelajar. Hanya karena kemudian harus ini, terlalu banyak harus, itu juga tidak bagus. Jadi sebetulnya kekerasan itu muncul, bisa jadi kita alpa, waktunya mendampingi, bisa jadi alpa, waktunya mengingatkan, bisa jadi waktu alpa kita mengerem. Sekarang ini orang tua ini susah menghadapi HP anak-anak. Orang tuanya jadul HP, anaknya ahli. Dan sebagainya. Nah, lebih pintar anaknya. Jadi kita tidak menyalahkan teknologi, tapi kemudian perkembangan aneh yang sebenarnya tantangannya luar biasa. Seiring dengan perkembangan teknologi Pak, ini apa inovasi dari Subdirektorat THI Pak bidang SMP dan SMPLB ini untuk menyelaraskan antara perkembangan teknologi dan perkembangan THI anak di sekolah? Ada dua hal Pak Kepala nih, dan pertama tahun ini kami punya program TBTQ, tuntas baca Al-Quran, dan kemudian jurnal. Jurnal? Ya, jurnal ilmiah untuk guru agama. Jadi TBTQ ini kami memberikan keluasan kepada kawan-kawan MGMP untuk menggunakan teknologi semaksimal mungkin. Mau online, monggo, mau offline, semua bisa. Poin utama adalah bagaimana PAI, bagaimana Al-Quran itu menarik bagi anak-anak dan menyemangati untuk belajar. Itu poinnya. Sehingga teknologi itu menarik. Contohnya, bisa nggak membaca Al-Quran tidak harus pakai kitab yang besar, tapi di handphone. Anak-anak akan tertarik. Kemudian audionya. Kalau dulu pakai kertas, sekarang pakai audio. Nah, itu kita dorong kepada MGMP, walaupun SMP Pak, dengan sedang kita dorong menggunakan teknologi ini, LCD atau laptop dan sedang menggunakan itu karena memang zaman. Yang kedua, kami tahun ini punya program mendorong guru punya jurnal. Tahun ini ada 45 MGMP nasional se-Indonesia yang punya jurnal ilmiah. Ada yang sudah tahun kedua, ada yang tahun pertama. Ada MGMP provinsi, ada yang kabupaten kota. Dan rasanya Pak Kepala, baru guru agama SMP yang punya jurnal. Oleh MGMP. Jawa Tengah ini ada jurnal Dhobit, Jawa Tengah. Jogja ada yang Al-Khos, untuk yang SMP reguler, ada yang Al-Maziyah untuk SLB. Jadi dari 45 ini 2 untuk SLB, basis di Bandung dan Jogja. Kemudian yang 30 MGMP 3 provinsi dan 14 kabupaten kota. Dia menyebar. Alhamdulillah antusias luar biasa. Karena jurnal ini kan kita dorong mengembalikan fitrah guru ini sebagai makhluk intelektual, Pak. Ini yang kurang. Jadi kita mendorong guru itu untuk membaca lagi, menulis lagi, dalam bahasa mudah, literasi. Nah, kami menggunakan bahasa yang mudah, Pak. Karena literasi perlu dijabarkan. Kita dorong menulis. Menulis saja. Menulis saja. Ayo, dengan menulis itu Anda akan diskusi. Dengan menulis itu Anda akan membaca. Dengan menulis di situ. Menajamkan pikiran juga. Betul, dalam bahasa kami itu menulis jurnal untuk mengasah intelektual. Jadi sebetulnya guru itu makhluk intelektual. Cuman karena mungkin Pak Kepala lupa nantang dengan target program. Asik mengajar.
Padahal mengajar, lupa mengajar yang sekian puluh tahun itu, sebenarnya dengan rekaman sederhana sudah jadi buku. Karena itu kami sedang bermimpi kan kepala ingin mendorong satu guru satu buku. Dia sendiri yang membuat buku teks untuk dia bahan mengajar. Nah ini yang sedang kita dorong. Kalau dulu bahasa dosen itu diktat. Modul. Kalau dulu dosen itu diktator, nah sekarang kita minta guru bikin modul, mau buku teks apapun, tapi dia punya bahan untuk dia. Sehingga Pak Kepala ini tidak kesulitan untuk membeli buku dari penerbit yang macam-macam, tapi Pak Kepala memfasilitasi guru punya buku. Apakah kolaborasi rumpun mata pelajaran, atau tapi kita dorong masing-masing punya. Ini didorong dengan semangat merdeka belajar, kita dorong dengan guru inovatif, kita dorong sekarang ini asesmen itu ada pada guru. Buku inilah yang akan menguji nanti kemampuan anak-anak Anda lulus satu tidak. Nah sekarang guru tidak punya buku. Ya itu kekurangannya ya. Buku itu buku punya orang lain, berpikir orang lain dan seterusnya. Nah buku ini salah satu obsesi kami, Pak, salah satu rancang kami setelah Dikbud selesai dengan urusan perubahan kurikulum ini, nanti kita dorong. Tidak ada anggaran khusus, karena semua di bawah Pak Kepala nanti yang mendorong guru-guru mereka. Juga tidak ada anggaran khusus. Tidak ada butuh proyek besar, tidak perlu. Ini sesuatu yang normal saja. PR kepala sekolah nih Pak ya? Betul. Siap, insya Allah siap. Ya. Dan itu pada semua mata pelajaran. Pada semua mata pelajaran. Bahwa kemudian hasil SMP 2 dibeli oleh penerbit, itu monggo. Itu bonus. Outcome saja bonus. Tapi saya bisa membayangkan betapa bangganya Pak Kepala, guru-guru hebat ini punya karya. Bisa untuk naik pangkat, betul. Bisa untuk cerita ke Pak Bupati, bisa cerita ke orang tua. Orang tua akan bangga kalau melihat guru-gurunya hebat-hebat. Itu kira-kira Mbak. Jadi yang kami bangun adalah ada kebanggaan di guru-guru itu bahwa profesi ini profesi mulia. Profesi ini profesi yang membangun kebanggaan anak-anak kita di masa depan. Karena itu saya selalu menyampaikan, untuk di dunia sekolah kita ingin menyampaikan virus sehat. Virus bisa memancing anak-anak punya mimpi-mimpi tinggi dia untuk apa. Dulu kita punya Habibie. Mudah kita sampaikan, oh Habibie. Karena IT. Nah sekarang kita siapa? Nah Rembang punya Menteri Agama, dulu punya Menteri Agama, saya punya Bupati. Silahkan siapapun Pak Kepala membangun ini tokoh-tokoh sebagai sumber inspirasi. Yang senang bola mungkin sepak bola Rembang ya. Yang senang seni kaligrafi. Nah ini yang perlu kita bangun, inspirasi ini untuk anak-anak kita. Gitu Mbak. Kalau di SMP 2 Pak Rembang Pak, harapannya seperti apa dalam peningkatan mutu mata pelajaran PAI Pak? Ya, terima kasih. Seperti yang disampaikan pada Pak Subdit bahwa kami yang di lapangan memang penerapan kurikulumnya ini sudah kami sesuaikan. Kemudian seperti yang disampaikan Pak Kajuli bahwa kami yang mengeksekusi di dalam pendidikannya, pembelajaran pada anak-anak terkait dengan tadi tantangan revolusi industri juga, karena memang zamannya sudah zaman teknologi. Kami di SMP 2 khususnya bahwa kami memanfaatkan teknologi Android yang dibawa anak-anak itu untuk pembelajaran. Energi positifnya kita dapatkan dari digitalisasi itu. Bahkan kita menggerakkan sekolah mengambil kebijakan, memprogramkan untuk berliterasi yang dulunya harus menghadapi dengan buku teks, buku macam-macam, kadang bukunya habis, yang buku bacaan non-teks ya, kita kesulitan, maka ini kita alihkan untuk berliterasi digital. Anak-anak memanfaatkan Android-nya 15 menit di awal, ini dalam rangka juga untuk meminimalisasi dan membiasakan, utamanya membiasakan mengambil energi positif dari digital yang mereka bawa. Karena memang PR besar juga Pak di daerah, di sekolah utamanya karena pembelajaran daring kurun 2 tahun ini juga tantangan juga bagaimana anak-anak bisa bahkan yang lebih terkenal kan memanfaatkan gamer-gamer baru yang di luar pantauan. Nah ini tantangan terberat kami, maka bahwa
bagaimana teman-teman itu memanfaatkan HP-nya, HP anak-anak itu untuk pembelajaran. Untuk pembelajaran. Iya, cara di ini karena memang di era seperti ini kita sudah tidak bisa stop. Bahkan kalau dulu di sekolah ada tata tertib dilarang membawa HP, wah sekarang sudah benar merah. Iya, bagaimana di-manage dengan baik. Di-manage dengan baik. Bahkan di kami di kelas-kelas sudah ada locker khusus HP. Khusus HP ada ya, iya, ini kami manfaatkan pada saat pembelajaran yang tidak memanfaatkan Android ataupun jam istirahat. Sehingga pada jam istirahat pun HP semua di locker. Tidak ada anak-anak bermain di saat istirahat bermain HP untuk pembelajaran. Ini dalam rangka juga membiasakan anak-anak bagaimana menggunakan HP dengan baik, dengan yang positif-positif itu. Dan teman-teman PAI seperti tadi disampaikan Pak Sudit bahwa alhamdulillah kami punya SDM yang sangat membanggakan juga karena secara nasional mungkin sudah diakui ini penerbit buku, pencipta buku yang sudah dimanfaatkan untuk kalangan, dan ini virus positif bagi teman-teman yang lain. SDM yang kadang nulis barang mulangi, seperti yang sampaikan tadi, karena sudah sibukan dengan beban mengajar, ada yang mengajar 36 jam. Iya, harus ada mulai 36 jam pelajaran. Tapi dengan pendekatan teman yang memang sudah lebih dahulu dia berliterasi tadi menulis e-book kayaknya Pak ya. Iya, betul. Iya. Nah, saya hanya menyampaikan saja, sudahlah yang jenengan buat ngajar setiap hari dibukukan. Ini ada untungnya. Kita tidak mikir profitnya nanti kalau dibeli, tidak perlu. Penjenengan bisa untuk penjenengan piyambak, untuk PAK sudah diakui. Nilai AK kreditnya sudah ada. Ini sudah nilai positif. Dan alhamdulillah teman-teman sudah mulai bergerak. Ada beberapa hasil yang mereka membuat modul di kurikulum Merdeka seperti tadi. Tantangan untuk mensukseskan program TBTQ di SMP 2 Rembang juga kami punya program project yang di kurikulum Merdeka. Salah satu kearifan lokalnya adalah pendalaman kitab suci. Kenapa begitu? Bahasa kami karena di sini adalah ada dari berbagai agama ya di sini. Kami punya SDM, bukan hanya pendalaman kitab suci bahasa kami, tapi kemudian yang di agama Islam ini adalah tahfidz Al-Qur'an. Ya, anak tahfidz Al-Qur'an dalam artinya kami KKM kami memang satu sisi ada yang memang harus hafid juz 30 minimal lulus dari SMP 2. Iya, tapi dari kami ternyata PR besar juga. Ini program kita itu yang penting, yang tadinya belum bisa baca tulis Al-Qur'an di rumah tidak terbiasa, bagaimana setelah masuk program ini nanti bisa baca tulis Al-Qur'an. Kemudian bisa yang tadinya hafalnya hanya 10 surat atau hanya bukan 2 surat saja, karena di kami ada pembelajaran proyek ya, penguatan proyek P5 itu di kearifan lokal tahfidz ternyata bisa. Ini sudah berjalan. Sudah berjalan. Iya, anak-anak sudah terus kita pantau, terus kita iya, kelas 7. Terus kita pantau. Sudah hafal berapa surat? Oh, baru sekian Pak, baru sekian. Dan ini kami dapatkan natural dari anak-anak. Saya tidak minta informasi dari guru pengamu. Iya, kami karena yang kami lakukan ya tadi setiap istirahat yang ngobrol dengan anak-anak sampai di mana. Iya, itu tujuan kami biar anak-anak sekarang itu kalau merasa dekat dengan kepala sekolah, mohon maaf Pak, ini akan semakin bangga dia, termotivasi. Nah, mereka juga tidak ada yang takut sama kepala sekolah ya. Ini kami suasana itu kami bangun. Juga tidak menakutkan ya. Tidak Pak? Menakutkan juga. Kami iya, betul. Kami juga bagaimana membuat suasana milenial mereka juga tidak terkurangi, anak-anak juga semangat. Nah, itu yang kami programkan. Siap. Ya, semoga sukses ya untuk amin. Allahumma amin. Siap. Di mata pelajaran PAI semoga siap. Bisa menciptakan kader-kader amin. Allahumma siap. Bermoral dan berkarakter. Amin. Ya, berguna bagi agama bangsa dan siap. Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Siap. Pemirsa, demikian perbincangan eksklusif kami dengan dua narasumber hebat kita pada hari ini.
Terima kasih atas perhatian Anda semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.